Gimana? Nando. Adiknya siapa? Ya Nando. Ya oke. Ya Kak Le. Yuk. Siapa nih? Siapa Pak? Ya lanjut. Kak Le. Ayo Bima dan Ciko dipersilahkan. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Halo. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Kok sedikit banget ini yang ngejawab. Mana yang lain ini? Luar biasa. Yes. Ayo. Tutupnya. Apa kabar hari ini? Yes. Luar biasa. Yes. Oke. Ya, pada hari Minggu ini kita seperti biasa melakukan ibadah kita. Diawali dengan lagu pertama kita, itu Selamat Pagi Bapak. Baik, selanjutnya diawali dengan doa pembuka. Sebelum kita memulai ibadah pada hari Minggu ini, kita doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin beribadah pada hari Minggu ini, sertai ibadah kami ini dari awal, dari pertengahan sampai akhir Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang telah mengumpulkan teman-teman kami ini Tuhan dengan secara Zoom Tuhan. Atas nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, lagu selanjutnya itu adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Kurasa
lagu ketiga kita yaitu Jangan Lelah. Jadilah dan ya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, selanjutnya sebelum memasuki firman kita pada hari ini, kita satu lagu lagi yaitu Bapa yang Kekal. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Bukan tuh pintuku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal.
Oke, selanjutnya dibawakan firman oleh Bang Surya. Yuk, adik-adik semua, sebelum kita mendengar firman, kembali saya mau menyapa adik-adik yang mungkin dia nyalain handphonenya tapi orangnya nggak ada. Jadi kalau saya membacakan firman, menyampaikan firman kepada siapa? Kalau orangnya nggak ada, Kak Lea. Ya kan, handphonenya ada nyamanya, tapi orangnya keluar. Percuma. Ya kan, namanya ada, tapi orangnya nggak kelihatan. Masih ada satu orang lagi nih. Alex. Alex, iya Alex. Alex abangnya Nia ya? Ya, Lagi nelpon tadi. Oke. yuk. Abang hanya menyampaikan firman kepada adik-adik yang ada orangnya. Yang tidak ada orangnya susah. Ya kan? Oke, jangan ada yang matiin video ya nak ya. Begitu juga dengan belajar di sekolah sama bu guru, pak guru. Ya. Kalian belajar tapi kalian keluar tapi nggak mau dengerin bapak guru karena kalian keluar, hidupan handphonenya aktif. Jadi semuanya jangan ada yang matiin video. Oke? Udah semua kalian coba cek kali. Udah semua? Udah Pak. Udah? Yuk, kalau udah semua mau mendengarkan firman dengan menghidupkan video, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pada hari ini. Kami, anak tanggung dan anak remaja beserta dengan guru, Kak Lea dan Bang Surya, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami akan terus memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati Bang Surya yang menyampaikan firman Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami agar kami mengerti firman Tuhan ini. Dan memampukan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami tiap hari. Terima kasih Bapa berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, coba tunjukkan Alkitabnya mana? Alkitabnya mana? Semuanya Alkitab. Karel mana kitabnya nak? Alex, matiin lagi. Ada Alkitabnya? Yuk. Kita membuka Alkitab. Diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai dengan 18. Alex Penanda masih nggak di dalam ini. Alex, jangan matiin aku. Lagi keluar bentar. Aduh. Ya. Ya Bang, ya Bang. Oke, yuk. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku, di mana Tuan meletakkan dia,
supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, adik-adik, sebelum kita menerangkan lebih jauh, kita mau melihat video ini dulu. Silakan Kak Lea, kita melihat video dulu ya. Ya, Oke, silakan Kak bentar Lea. ya. After this, Joseph, who was from the town of Arimathea, asked Pilate if he could take Jesus' body. Joseph was a follower of Jesus, but in secret because he was afraid of the Jewish authorities. Pilate told him he could have the body, so Joseph went and took it away. Nicodemus, who at first had gone to see Jesus at night, went with Joseph, taking with him about 100 pounds of spices, a mixture of myrrh and aloes. The two men took Jesus' body and wrapped it in linen cloths with the spices, according to the Jewish custom of preparing a body for burial. There was a garden in the place where Jesus had been put to death, and in it there was a new tomb where no one had ever been buried. Since it was the day before the Sabbath, and because the tomb was close by, they placed Jesus' body there. Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She went running to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved. They have taken the Lord from the tomb. We don't know where they have put him. Then Peter and the other disciple went to the tomb. The two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen cloths, but he did not go in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the cloth which had been around Jesus' head. It was not lying with the linen cloths, but was rolled up by itself. Then the other disciple who had reached the tomb first also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture which said that he must rise from death. Then the disciples went back home. Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she bent over and looked in the tomb. And saw two angels there, dressed in white, sitting where the body of Jesus had been, one at the head, the other at the feet. Woman, why are you crying? They asked her. They have taken my Lord away, and I do not know where they have put him. Then she turned around and saw Jesus standing there. But she did not know that it was Jesus. Woman, why are you crying? Who was it that you were looking for? She thought he was the gardener, so she said to him, If you took him away, sir, tell me where you have put him, and I will go and get him.
Mary. She turned toward him and said in Hebrew, Rabboni. this means teacher. Do not hold on to me, because I have not yet gone back up to the Father. But go to my brothers and tell them, I am returning to him who is my Father and their Father, my God and their God. So Mary Magdalene went and told the disciples that she had seen the Lord, and related to them what he had told her. Sudah, Pak. Ya, adik-adik, masih suasana Paskah ya, masih suasana kemenangan. Minggu lalu kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang menang atas maut, mengalahkan kematian, dan dia bangkit dari kematian. Paskah. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah melihat cuplikan video karena tentang Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang tidak memang diperlihatkan di video itu. Ya, ketika Yesus sudah dikubur oleh Yusuf Arimatea di gua, di sebuah taman, ya, diambil oleh Yusuf Arimatea dari salib, kemudian dikafanin, kemudian dia dibawa ke gua. Yusuf Arimatea ini adalah orang kaya. Ya, dia orang kaya. Dia memiliki taman dan memiliki kuburan pribadi. Ya, gua. Nah, dan dia mengambil mayat Yesus setelah mayat Yesus diturunkan dari salib, kemudian membawanya lalu dikuburkannya di gua. Nah, pada waktu itu di zaman dulu bahwa orang yang sudah meninggal nggak ke tanah tapi dalam gua dibuatnya, ya, sama saja, ya. Nah, adik-adik semua, pada hari Minggu, begitulah kita katakan ya, hari pertama sesudah Yesus dikubur, datanglah Maria Magdalena dan beberapa perempuan membawa bunga dan rempah-rempah wangian. Kenapa? Kenapa pagi-pagi sekali? Belum ada matahari loh. Jadi kira-kira sekitar jam 5:30 ya Kak Lea ya. Belum ada matahari ya. Nah, dia datang ke situ pagi-pagi sekali. Kenapa? Karena supaya tidak dilihat orang-orang lain. Ya, karena dia takut kalau dilihat orang lain, wah, ini sekongkol nih sama Yesus nih. Dia takut sama tentara Romawi. Atau dia takut sama orang-orang yang membenci Yesus, dia merasa bahwa ini pengikut Yesus, dia juga harus dihukum, apa diapain gitu loh. Nah, atau jangan-jangan dia nanti dicurigai bahwa dia bakal mengambil mayat Yesus, misalnya. Kira-kira gitulah. Dalam perasaan ketakutan Maria Magdalena dan teman-temannya. Nah, siapa Maria Magdalena adik-adik? Maria ini adalah nama bangsa Yahudi pada waktu itu, banyak sekali nama Maria. Ibu Yesus juga Maria. Tapi Maria Magdalena yang ada di sini, yang dicerita ini, adalah seorang perempuan yang pada waktu dia itu pengikut Yesus, karena Yesus pernah menyembuhkan ada 7 setan gitu ya. 7 setan yang masuk dalam tubuhnya, pikirannya. Ya. Yesus pernah menyembuhkan dia, membebaskan dia dari kuasa setan. Ada 7 jenis setan. Nah, jadi karena Maria ini sudah dibebaskan, akhirnya bebaskan dari kutukan setan itu, akhirnya dia mengikut Yesus, menjadi pengikut. Kemana Yesus penginjilan dia ikut, kemana Yesus pergi dia ikut, gitu loh. Dalam rombongan-rombongan itu ya. Nah, Maria Magdalena ini adalah juga seorang perempuan yang kaya, yang lumayan lah ya. Ya. Jadi dia turut menopang pelayanan Yesus. Nah, adik-adik pada waktu itu dengan tergesa-gesa ya mereka membawa bunga untuk
menyatakan cintanya, kasihnya kepada Yesus. Ya. Jadi bukan Yohanes, bukan Petrus, bukan, tetapi perempuan ini saja. Magdalena dan beberapa perempuan. Sedangkan yang laki-laki yang murid Yesus, Yohanes, Petrus dan semuanya tidak. Ya. Lalu mereka berangkat kemudian tergesa-gesa, takut kesiangan, takut dilihat orang, dia menuju gua itu. Ternyata adik-adik kelihatan bahwa guanya akhirnya terbuka, sudah terbuka. Ya. Guanya terbuka, nggak kelihatan. Jadi lalu dia melihat bahwa wah, dia ketakutan. Dan dia melihat kok Mak Yesus udah nggak ada gitu loh. Mak Yesus udah nggak ada gitu kan. Lalu dia saking takutnya, dia akhirnya lari memberitahu kepada murid-murid Yesus, kepada Yohanes, kepada Simon Petrus, menyatakan bahwa tubuh Yesus, mayat Yesus sudah diambil orang, sudah dicuri orang, ya. Lalu mereka murid-murid Yesus yang mendengar berita itu, mereka juga berlari kembali ke gua itu setelah diberitahu oleh Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena dan murid Yesus, Yohanes dan Simon Petrus berlari melihat, membuktikan apakah benar. Dan dia memang melihat bahwa gua itu terbuka dan akhirnya Yohanes dan Petrus masuk ke dalam gua itu dan hanya melihat kain kafannya aja. Mayat Yesus sudah nggak ada. Nah, ini membuktikan bahwa seolah-olah mayat Yesus sudah hilang, gitu ya. Lalu Yohanes dan Petrus pergi, akhirnya tinggallah Maria Magdalena menangis. Menangis sekali. Kenapa? Dia sangat sedih sekali karena dia mengingat bagaimana penderitaan Yesus pada waktu disalib. Karena waktu disalib pun Maria Magdalena ada di situ. Dan dia semakin sedih lagi, sudah menderita Yesus, mayatnya pun masih juga diambil. Jadi pada waktu itu begini ya, adik-adik ya, kalau ada mayat orang jahat, itu sudah menjadi mayat pun masih dihina. Tahu nggak? Mungkin bisa aja diolok-olok juga. Bisa digantung di mana-mana sesukanya. Itu dulu. Ya, masih juga dihina. Udah mati pun masih juga dihina gitu loh. Itu yang ditakuti oleh Maria Magdalena. Jadi semakin sedih sekali. Ya, karena mungkin jangan-jangan Yesus sudah dihina lagi, digantung-gantung di mana-mana lagi, dipamerin di mana-mana lagi gitu. Itu pikiran Maria Magdalena. Akhirnya dia menangis terseduh-seduh, sangat sedih sekali menangis dia, dan tiba-tiba ada dua malaikat di dalam gua itu. Satu di sisi kepala Yesus, satu lagi di sisi bekas kaki Yesus. Bekas kepala dan bekas kaki ya. Lalu dia bilang gini, "Kenapa engkau menangis?" Gitu ya. Maria Magdalena takut nggak? Sebenarnya udah nggak takut, dia udah nggak peduli lagi. Jadi kesedihannya dia mengalahkan ketakutan. Ya, siapapun kalau bertemu dengan malaikat pada waktu itu, Alkitab mencatat semua ketakutan, semua tersungkur, betul nggak? Ya kan Kak Lea? Orang yang bertemu dengan malaikat pasti takut. Tetapi Maria Magdalena saking sedihnya, ketakutannya kalah. Itu saking luar biasanya mencekam sekali ketakutannya, kesedihannya dia. Mengalahkan ketakutan. Bertemu dengan malaikat. Lalu kata malaikat lagi, "Kenapa kamu nangis?" Lalu jawab Maria, Tuhanku sudah mengambil, sudah hilang katanya itu. Ya, sudah hilang, sudah diambil orang katanya gitu ya. Terus akhirnya malaikatnya pergi, kemudian dia menoleh ke belakang. Ada seseorang yang melihat. Dia melihat seseorang sepertinya penjaga kebun. Ya. Lalu ditanya begini, "Kenapa engkau menangis, Ibu? Siapa yang kau cari, Ibu?" Katanya gitu. Lalu Maria menoleh. Dia belum melihat bahwa Yesus ya. Dia mengira itu adalah penjaga kebun. Kebunnya si Yusuf Arimatea tadi. Lalu dia bilang kepada penjaga kebun ini, seolah-olah gitu ya, "Hei Tuhan, di mana Tuhan sembunyikan Tuhanku?" Kayak gitu. Lalu seseorang itu membuka jubahnya,
kemudian berkata, Maria. Nah, suara itu, wajah itu sangat dikenal oleh si Maria Magdalena. Dia adalah Yesus Kristus yang sudah bangkit. Ya, yang sudah bangkit. Lalu sudah pastilah Maria sangat kaget sekali, gembira sekali, dan dia ingin memeluk Yesus, memegang Yesus. Cuma Yesus bilang, jangan dulu pegang. Jangan sentuh aku, kata Yesus. Karena aku belum sampai kepada Bapa. Dia belum ke surga. Dia hanya bangkit dari kematian dulu. Ya, aku akan menghadap Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Lalu Yesus berkata kepada Maria Magdalena, beritahulah kepada murid-murid yang lain, teman-teman yang lain, kepada siapa saja bahwa aku sudah bangkit. Nah, adik-adik semua, tema kita hari ini adalah Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri, itu tema kita. Nah, apa arti kebangkitan dalam kehidupan kita? Ya, kita udah merayakan Paskah supaya tahu bahwa Yesus bangkit. Jadi Alkitab mencatat dan tidak diragukan lagi bahwa memang Yesus menang atas kematian. Yesus menang atas maut. Ya, itu adalah nubuatan Kristus. Nubuatan daripada firman Tuhan, ya, bahwa dia akan bangkit, ya, akan bangkit. Hari ketiga dia akan bangkit dari kematiannya. Nah, maknanya bahwa adanya kebangkitan Yesus berarti Tuhan kita menang atas maut. Tuhan kita mengalahkan maut. Dan dia memang hidup selalu di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, adik-adik semuanya, apa pesannya di sini? Ya, apa pesannya di sini? Bahwa memang ada kerinduan kita. Ya, yang saya lihat gini, kita melihat bagaimana kerinduan seorang Maria Magdalena. Ya, bagaimana dia dekat sekali kepada Tuhan. Dia sangat mengasihi Allah. Dan terbukti dia sangat mengasihi Allah. Dia berani untuk mencurahkan hatinya kepada perasaan hatinya, ya, karena waktu Yesus sudah mati, dia mau mencurahkan kasih sayangnya dengan datang pagi-pagi itu melihat Yesus, mayat Yesus, dan membawa bunga harum, rempah-rempah yang harum. Itu bukti kasihnya. Nah, adik-adik semua, arti kebangkitan kepada kita bahwa betul kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang hidup yang memberikan jaminan kepada kita. Karena tadi dia bilang apa? Aku akan menghadap Bapa. Aku akan menghadap Allah. Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu, katanya gitu. Ya, jadi jangan perlu ragu lagi bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Ya, Allah yang hidup, Allah yang memberikan jaminan keselamatan. Ya, di ayat lain mengatakan, di mana aku berada, di situ aku berada. Katanya gitu. Dan Tuhan, dia juga berkata bahwa di sorga banyak tempat yang disiapkan oleh Tuhan kita. Tetapi Yesus lebih dahulu nanti naik ke sorga. Kita akan memperingati lagi nanti kenaikan Tuhan Yesus. Ya, hari Pentakosta nanti. Hari yang ke-50. Nah, dari semua, jadi tetap kita hidup di dalam Tuhan supaya kita dapat bersaksi kepada orang lain bahwa Yesus kita adalah hidup. Jadi apa refleksinya dalam kehidupan kita? Apa penerapannya? Ya, haruslah kita bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Itu dia, ya kan? Kita kan selalu berdoa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus kami yang hidup, ya kan? Hidup dia. Nah, sekarang kok nggak kelihatan gitu Yesus hidup? Iya, dia ada hadir di tengah-tengah hidup kita dalam bentuk roh. Ya, nanti kita akan peringati turunnya Roh Kudus, ya. Dan waktu Yesus naik ke sorga, dibilangnya apa? Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, katanya, dan Rohku ada di dalam kamu, kata Tuhan Yesus nanti. Ketika nanti kita memperingati
hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, dari semuanya kita harus selalu hidup bersukacita dan kita mengisi hidup kita dengan penuh makna dan bersaksi kepada orang lain bahwa Yesus kita itu hidup. Ada jaminan keselamatan. Ya. Jadi kalau ada yang tanya begini, kok kamu rajin ke gereja untuk apa? Jawabnya adalah memuji Tuhan. Ya. Kenapa kamu rajin ke gereja? Memuji Tuhan. Kenapa kamu percaya kepada Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang hidup. Ya kan? Allah yang hidup. Loh, hidupnya di mana? Kan kelihatan. Ya, memang dia nggak kelihatan. Tetapi rohnya ada di dalam kehidupanku. Ya kan? Ada dalam hatiku. Buktinya apa? Buktinya roh itu dalam apa? Dia memberikanku kekuatan. Dia memberikanku sukacita. Dia memberikanku keberanian. Ya kan? Itu dia buktinya. Nah, dari semua, seiring dengan perjalanan iman kalian nanti, seiring dengan perjalanan spiritual nanti, ya, untuk itu teruslah berdoa, teruslah aktif, terus melayani Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kita keselamatan. Kita harus bersaksi. Yesus berpesan kepada Maria Magdalena apa? Beritahu kepada murid-murid yang lain supaya mereka tahu bahwa aku sudah bangkit. Artinya apa? Ada pesannya sini bahwa kita pun harus bersaksi. Bersaksi tengah-tengah dunia ini. Bagaimana bersaksi? Ya, hidup kita sebagai anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kita isi hari-hari kita dengan baik, ya kan? Rajin belajar. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Walaupun secara daring, ya, apalagi situasi pandemi seperti ini. Bagaimana kita memperlihatkan kita anak Tuhan? Loh, kan nggak ketemu Bang sama guru, sama teman-teman, tetap kita bisa bersaksi. Contohnya apa? Dengan kehadiran kita seperti ini nih. Ya kan? Misalnya ada daring dari sekolah. Ya. Kan ada tuh grup kelas, grup sekolah menyapa teman, memberikan semangat kepada teman. Kehadiran kita, kerajinan kita. Jangan ada yang absen-absen kalau sekolah. Itu sebagai saksi bahwa kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, semangat gitu ya, supaya kita ini itu dia beda ya. Dia rajin ya. Walaupun pandemi gini dia nggak pernah dia absen, ya kan? Menyapa. Nah, kita juga berdoa. Berdoa untuk siapa? Teman-teman kita, guru-guru sekolah kita, ya. Guru-guru KKR juga perlu didoakan, ya, supaya kami pun tetap semangat seperti ini. Kak Lea tetap semangat jadi hostnya, ya, sebagai pendamping. Pak Surya juga bisa mengatur waktu, ya enggak? Kadang-kadang nggak sempat juga Kak Lea, karena mungkin Pak Surya kan pertua, ya. Kadang-kadang ya sebulan sekali pasti ada. Doakan juga dong, ya, supaya Bang Surya juga bisa mengenai waktu dan Kak Lea juga tetap semangat, Kak Ai, ya. Kakak yang lain, Kak Nande, Bibi Nande Ios, Abang Bapak Pebi, ya Bang Simon, Kak Nande Boy, Kak Rara, Kak Ai, semuanya doakan kami supaya kami juga tetap semangat. Kami juga tetap doakan adik-adik supaya tetap semangat. Makanya tadi Abang bilang jangan ada yang sembunyiin video. Tuh masih ada yang video. Ya. Nah, adik-adik semua tetap kita saling mendoakan dan ingat pesan Paskah, tetap semangat, tetap bersaksi, tetap memuji Tuhan, jangan patah semangat nakku ya. Ya, jangan stres nakku, jangan. Ya, wah saya nggak sekolah nih bagaimana nih Bang? Ya, kan nggak cuma kamu aja yang begitu ya nggak? Ini mendunia loh, nggak cuma di Indonesia, dunia. Iya kan? Seluruh dunia mengalami ini. Dan sejarah. Kita mau tampil tengah-tengah dunia ini pada saat ini adik-adik. Tampilnya gimana? Berdoa. Mungkin kita nggak bisa berapa-apa. Ya Kak Lea ya? Kita nggak bisa keluar. Nggak bisa bertemu dengan orang-orang. Caranya gimana? Chelsea? Coba tadi Abang bilang apa? Caranya gimana Chelsea?
Bersyukur. Ya. Berdoa. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Supaya apa? Supaya kita tetap merasakan bahwa kita ini sudah diselamatkan. Nah, dari semua kebangkitan Kristus dan itu menjadi jaminan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Yang selalu memberkati kita, yang selalu menemani kita sekarang, besok, lusa, dan selama-lamanya. Amin. Silakan Kak Lea. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepada kami keselamatan dan kepastian. Dan kami sangat mengimani bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Yang sudah mengalahkan maut dan menang atas kematian. Dan Allah kami juga sudah naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kami semua orang-orang percaya. Syukurlah kami ya Tuhan, karena memiliki Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah bangkit dan naik ke sorga. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Kak Le. Amin. Selanjutnya Abang MC, Bima dan Ciko dipersilahkan. Selanjutnya persembahan ya Kak? Atau apa? Iya, persembahan. Ya, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Nah ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Dua persembahan Bang Ciko dan Bang Bima. Ya, di Mas Ciko. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan ini. Semoga persembahan ini bermanfaat bagi gereja kami. Terimalah persembahan ini Tuhan. Semoga persembahan ini Kau terima dengan senang hati. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mau lihat ayat hafalan kita pada hari ini ya. Ayat hafalan kita hari ini. Oke. Kelihatan semuanya? Petrus 1 ya. Apa?
Udah video Kak sebelum mulai Zoom-nya tadi Kak, tapi belum dikirim, nanti aja. Oh ini, kelihatan kan? 2 Petrus 1 ayat 21 kelihatan ya? Oke, mari kita baca sama-sama. Dibuka semua mic-nya. 1, 2, 3, ya. 2 Petrus 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, dan dialah kamu percaya kepada Allah yang orang Memulihkan iman kepada Allah. Harapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Oke. Seperti biasa ya. Dikirim di grup kelas masing-masing. Oh ya, Momo, untuk kemarin perlombaan Paskah nanti akan diumumkan. Diumumkannya tidak di grup, tapi diumumkannya secara media sosial kita di Instagram maupun di Facebook. Jadi nanti pantengi aja ya hari ini ya. Siapakah? Apakah di grup aja Kak, biar seru Kak di Zoom. Enggak dong. Nanti aja di sosial media kita ya. Nanti kalau di Zoom ada yang kelihatan nih nanti ya, kalau dia nggak menang jadi patah semangat kan, jadi kakak gurunya nggak seneng liatnya begitu. Nanti lihat sendiri-sendiri aja ya, nanti liatin terus tuh di grup di Facebook ataupun di Instagram KKR Cengkareng. Oke deh, untuk abang-abang kakak pengurus remaja hari ini sayang, tapi mungkin siang atau malam gitu ya. Oke, sabar menunggu. Mungkin nanti yang belum menang jangan patah semangat, karena di bulan ini kita juga ada perlombaan lagi. Itu perlombaan apa ya, Kak? Perlombaan HUT KKR. Jadi mungkin yang belum menang saat ini, nanti kesempatan menangnya ada di HUT KKR. Jadi tetap semangat ya. Oke semuanya, mana jempolnya? Oke, pengurus remaja, kakak dan abang dipersilahkan. Shalom semuanya. Jadi mau ngumumin aja MC kita buat minggu depan itu ada Alex, Pinen, sama Johan. Kira-kira bersedia nggak? Kurang tahu dah. Oh, kurang tahu. Kenapa kurang tahu? Malu-malu, Lek. Kenapa tuh? Gimana, bisa nggak? Kalau Johan bisa nggak, Johan? Johan mana? Tadi perasaan ada di situ. Bisa nggak? Tadi Johan ada. Bisa. Suka. Bisa. Johan siap nggak, Dek? Suka. Ah? Belum ada dia mah. Nggak dengar kan, Ci? Dengar nggak, Ci? Nggak dengar. Ngomongnya yang jelas dong. Belum ada persiapan, Kak. Ya kan masih minggu depan. Harus siap, Lek. Ya belum tentu juga sih. Malu-maluin nih. Dipersiapkan mungkin ya kan, Kak Ci ya, sama seminggu ini ya kan, Kak? Ya, bisa lah ya. Bisa lah, kan udah remaja. Masa kalah sama adiknya tadi kan Jiko aja masih tanggung aja udah berani MC. Masa anak remajanya kalah sama anak tanggung? Aduh, gimana sih? Oke. Bisa lah ya, bisa kan? Bisa, harus bisa. Bungkus. Karetnya 2. Gimana sih, Wan? Oke ya. Ya, kalau misalnya butuh bantuan share screen bisa langsung chat Kalea. Nanti bakal dibantu sama Kalea buat share screen-nya. Terima kasih. Terima kasih. Sama, Kak. Ya, jangan lupa ya. Oke. Karena sini sudah awal bulan April, kakak gurunya minta maaf ya. Karena kemarin di akhir bulan Maret kita tidak melihatkan siapa-siapa teman-teman kita yang ulang tahun. Dan saat ini kakak mau share nih teman-teman kita yang baru ulang tahun di bulan Maret kemarin. Apa tuh? Siapa cuy? Apakah kamu salah satunya? Oke, yang ulang tahun di bulan Maret ada si Jeffrey. Hai Jeffrey Arahenta Ginting, 16 tahun. Ena 12 tahun. Justin 10 tahun, ada Chico Ginting 11 tahun, Cristiano Palopo Silalahi 11 tahun, Immanuel Ginting 15 tahun. Dan tidak hanya itu, ada juga nih kakak guru kita yang berulang tahun di bulan Maret, ada 3 orang. Siapa aja? Kak Ara Buru Sembiring, Kak Ai, dan Kak Esti. Kita berdoa ya supaya teman-teman kita yang berulang tahun kemarin di bulan Maret
semakin panjang umur, sehat-sehat selalu, dan berbakti kepada orang tua, dan selalu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga maupun di sekitar rumahnya. Oke, untuk itu kita mau iya. Kalian sendiri kapan ulang tahunnya, Kak? Kalian kemarin Januari ulang tahunnya udah lewat. Ya udah lewat ya. Udah lewat ya Kalea. Oke, kita kan mau nyanyi lagu ya. Nyanyi Surya nggak ulang ditanyain, Kak. tahun. Apa, Pak? Kalea, Oi. Bang Surya nggak Oh, ditanyain dia nggak ngapa ulang nih? Nggak tahunnya? tanya ini. Dava, Jilian, tanya dong. Parah. Kapan, Bang? Kapan, Bang? Tanya dong, spesial dikasih kado gitu lah Kalea. Semoga nanti waktu Bang Surya ulang tahun kita semua udah ke gereja ya, mendapat makanan gratis. Intermezzo. Intermezzo. Bapak kapan ulang tahun, Pak? Agustus ya? Juni. Juni. Oh, Juni teman-teman, adik-adik. Kita lagi nih, nggak berapa bulan lagi? 2 bulan lagi. Bercanda ya. Oke, kita akan mau nyanyi lagu selamat ulang tahun ya kepada teman-teman kita yang ulang tahun di bulan Maret kemarin. Oke, selamat ulang tahun ya. Yang ulang tahun di bulan April, selamat menunggu hari kelahirannya. Oke deh, ada yang mau didoakan? Enak, Kak. Apa? Masih lama banget. Apa gimana? Masih lama banget. Dava bulan berapa? Bulan 12 ya, Dava? Bulan 8. Enggak, tinggal lama lagi dong. 4 bulan lagi. Paling dua aja, Kak. 4 bulan lagi. Kalau bulan 10 kita masih lama nggak? Apa? Gimana? Bulan 10 masih lama nggak? Wah, 5 bulan lagi nggak terasa. Nanti udah akhir tahun aja. Ya udah. Walaupun masih lama, kuenya duluan dibagi nggak apa-apa juga kali ya. Nggak apa-apa juga dari sekarang di list ya alamat teman-temannya di mana ya. Harus, Kak. Harus dong. Oke. Ada yang mau didoakan? Kita menutup ibadah kita hari ini. Ada yang mau didoakan? Aku, Kak, tenggorokannya sakit. Pak, ini Pak Elis tenggorokannya Siapa? sakit. Elis. Oke. Ada lagi? Banyak minum air putih, air hangat. Jangan minum es. Bener. Ada Jangan lagi? makan ciki ya, nggak boleh makan ciki-ciki loh. Untuk semua. Kurangi gorengan ya Pak. Kurangi gorengan.
Ya, kalau tenggorokan air hangat, jangan minum es, ciki-ciki, gorengan, kurangin. Berlekas sembuh. Ada lagi? Atau ada yang lagi mau ujian atau gimana? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Oi, kenapa Chelsea? Lancar, Kak. Gimana? Aku. Kenapa kamu? Besok udah mulai ulangan. Doain Kak supaya ulangannya lancar. Ya, amin. Kita doain ya supaya Chelsea ulangannya lancar. Chelsea juga harus rajin belajar ya supaya besok dapat ujiannya. Iya, selain berdoa, belajar juga ya Kak ya. Iya, berdoa dan berusaha. Doa dan berusaha. Ora lah, Bo. Ora. Kata cinta gempa yang di Malang, Kak. Oh iya bener. Di NTT juga lagi banjir ya. Kita doakan bencana alam yang sedang melanda Indonesia kita. Bensin meledak Kak, nggak didoain. Apa? Pom bensin meledak nggak didoain Kak. Gimana? Gimana? Wah, nggak tahu dah. Gimana sih ngasih berita nggak jelas nih, Alex nih. Itu yang di NTT. Mana? Di NTT. Iya, di NTT banjir kan ya? Oh, NTT. Iya. Oke deh, kita mau untuk ibadah kita. Bang Bima dan Bang Ciko, silahkan pimpin untuk lagu terakhir. Ya. Nyanyi dulu ya Pak, satu lagu. Ayo Bang Ciko dan Bang Bima dipimpin lagu terakhir. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, kita mau nyanyi lagu terakhir kita. Terima kasih Tuhan. Suaraku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima
kepada Bapak, kami Ya. persilahkan. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan dan kehidupan kami. Kami boleh rasakan bahwa Allah selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk perjumpaan kami di dalam ibadah minggu kami lewat Zoom meeting ini Bapa. Biarlah Tuhan memberkati kami dan berkenan Bapa atas pujian yang kami naikkan dan juga doa syafaat kami Bapa dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah itu memampukan kami di dalam melaksanakannya dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, berkati seluruh adik remaja kami dan anak tanggung kami semua Bapa. Lindungi mereka Tuhan dalam pertumbuhan iman mereka Bapa. Pertumbuhan jasmaninya Tuhan tolong berkati. Dan biarlah Tuhan Malaikat Surgawi menemani seluruh adik kami, anak tanggung dan remaja ini Bapa. Biarlah Tuhan di dalam masa pandemi ini Bapa, dia tetap berserah kepada Tuhan dan selalu mengingat bahwa Allah selalu mengasihi dia. Tuhan selalu menemani kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa, berikan semangat hidup, semangat belajar dan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Walaupun situasi pandemi sampai saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dalam studinya Bapa, agar mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan mendapatkan nilai dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati orang tua dari kami ini. Berikan rezeki kesehatan kepada semua orang tuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk adik kami yang terganggu kesehatannya, untuk Elis Bapa, yang kerongkongannya sakit, Tuhan berkati dia. Ajar dia Bapa untuk dapat menjaga kesehatan juga Bapa, dan dia Tuhan sembuhkan kerongkongan yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa, agar Elis juga bisa menjaga kesehatan dengan baik dan Tuhan menyembuhkannya. Bapa dalam sorga, berkati juga Chelsea yang besok akan menghadapi ulangan. Tuhan tolong dia. Berkati persiapannya Bapa, lebih semangat belajar di dalam mengikuti ulangan. Mempersiapkan diri Bapa. Tuhan berkati agar dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan mendapatkan nilai dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk negara kami yang saat ini Bapa, di sana sini ada bencana alam. NTT, Malang, yang saat ini Bapa dalam situasi pemulihan Bapa. Karena beberapa yang lalu NTT banjir bandang, banyak yang korban, dan juga Malang gempa bumi. Tuhan memberkati semua orang-orang yang menjadi korban Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan Bapa, Tuhan kuatkan, hiburkan, sehingga Bapa mereka tetap kuat. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang tidak punya rumah lagi, Tuhan berikan jalan keluar. Dengan instansi terkait pemerintahan, negara kami yang sudah membantu, itu boleh membantu semua saudara kami yang sudah kehilangan tempat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Polres NTT itu Bapa, dan juga Malang, Jawa Timur. Tuhan memberkati Bapa. Tuhan tolong pulihkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bertemu kembali minggu depan Tuhan dalam sukacita dan kesehatan. Berikan kamu semua kesehatan Bapa. Dan juga guru-guru KKR yang mengajar, Tuhan tolong berkati agar kami dapat bergabung sama dengan adik kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datang kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang Maha Kuasa dan Maha. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa untuk syukur. Amin. Amin. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih buat Bang Bapak, Abang Surya yang udah memberikan firman kepada adik-adik kita pada hari ini. Semoga apa tadi yang udah disampaikan oleh abang kita
dapat kita imani dan dapat kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik ya, supaya kita lebih hari demi hari kita lebih baik lagi. Oke deh, kalau begitu kita mau foto dulu untuk absen kita. Terima kasih juga ya buat Bima dan Ciko yang sudah bersedia menjadi MC pada hari ini. Jangan bosan-bosan ya buat Bima, sering-sering join di grup di Zoom kelas remaja dan kelas tanggung. Dan ditunggu juga kehadirannya di PA remaja, ya kan kakak pengurus? Oke, siap katanya Ceci. Oke, dan juga adik-adik kelas tanggung yang udah kelas 6, nanti boleh ikut tuh PA remaja sama kakak-kakak remajanya ya. Itu namanya sudah pra remaja. 2 minggu lagi nih. Tanggal berapa Kak Ci? 2 minggu lagi Kak Ci? Tanggal 24 dengan MC Caka sama Brema Ginting. Jangan lupa hadir ya. Nah, dengar ya, jangan lupa hadir ya adik-adik semua ya. Terutama juga adik-adik yang pra remaja kelas 6 SD. Kita mau foto Cinta Love. Dipersilahkan. Kalian saya mau nanya. Iya, Pak. Itu TPA remaja bagaimana sistemnya itu? Udah di-share di grup, Pak. Jadi kayak maksudnya transfer ke siapa, Kak? Ke pengurus kan? Oh, ke pengurus. Nanti dia barang itu apa barang orang tua ya? Iya, orang tua. Oh, barang orang tua, Pak. Oh, jadi dikolekte ya? Iya. Dikolekte minggu ini. Jadi jangan lupa adik-adik bilang sama orang tua kolekte minggu ini disertakan sama kolekte PA. Ya, oke. Oke. Yuk, Kak Cinta. Yang nggak ada gambarnya nggak Kak hitung absen ya. Yuk, yang masih mukanya sembunyi-sembunyi silahkan ditunjukkan mana muka cantik gantengnya. Oi. Kak Cinta dipersilakan Kak Cinta berbunyi dulu sekali. Cepetan. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Gede. Oke, layar yang kedua. Itu. 1, 2, 3. Yuk, 2 kali lah Kak, layar sekali lagi Kak. Enak ya Gun, suaranya ya Gun? Kata temanku pun enak, Kak. Iya, udah cepat lagi Cin. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih Cinta untuk bunyik-bunyiknya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Sehat-sehat semuanya, kirim salam sama orang tua ya Gun. Kata temenku kakak cantik tau. Ih, makasih loh. Kakak nggak punya uang goceng. Teman-teman kamu siapa, Gun? Siapa Gun temanmu, Gun? Ini teman aku, teman sekolah. Mereka bisa ujian. Oh, Gun cari nanti pulang ya, Gun. Oke. Yuk, dadah. Sampai jumpa minggu depan ya. Sehat-sehat semuanya. Salam buat orang tua. Dadah. Baru pulang kampung tuh. Coba. Baru pulang kampung di Pekanbaru boleh apa-apa Kak Lea. Nggak boleh apa-apa. Kepepet banget waktunya Pak semuanya. Bye.